it feels right. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit memberikan tips untuk adik-adik yang masih sekolah dasar, walaupun ada yang di SMP, tetapi masih belum menghafal ataupun menghafal antara 1 sampai 10, perkalian 1 sampai 10. Nah, kenapa harus menghafal? Karena ini adalah paling dasar perkalian antara 1 sampai 10. Nah, jadi lebih mudahnya kita diawali dari sebuah tabel seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk tabelnya. Nah, kalau semisal sudah dilihat, mari kita belajar bagaimana cara menghafal yang lebih praktis. Mari kita belajar. Nah, tentu adik-adik mungkin sudah mengenal mengenai perkalian ya, tetapi masih belum menghafal di luar pikiran gitu. Seperti halnya 6 kali 7 42, 7 kali 8 56 dan seterusnya. Pasti adik-adik pasti bingung untuk mengkalikan seperti itu. Pasti masih pakai hitungan jari ya. Seperti 5 kali 5 1 2 3 4 5 5 kali 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Nah, itu tentu tidak efektif daripada kita dari dasarnya sudah cara Jawanya itu ngelotok ya, dan itu harus dan wajib untuk teman-teman untuk menghafal perkalian 1 sampai 10. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya? Mari kita selidiki dari tabel berikut ini. Nah, teman-teman pasti dari tabel ini teman-teman mungkin sudah hafal ya mengenai perkalian 10 kan, sudah hafal. Nah, untuk perkalian 10 tinggal mengasih angka 0 di perkaliannya. Contohnya 2 kali 10 otomatis 20, 3 kali 10 otomatis 20 dan seterusnya. Jadi untuk perkalian 10 tinggal ngasih 0 saja. Jadi dihapus saja karena pasti teman-teman sudah hafal. Oke. Dan ini juga 10 kali 1 juga jangan dihafal karena ini sudah pasti hafal. Samanya seperti ini. 5 kali 10 tinggal kasih 5 ditambah 0. 6 kali 10 ya. Contohnya 6 kali 10 seperti itu. Jadi ini tentu lebih mudah ya. Selanjutnya dilihat untuk perkalian 9. Nah, sebelum perkalian 9 kita ke perkalian 1 dulu. Otomatis kalau perkalian 1 saya pasti teman-teman sudah menghafalnya. Kalau perkalian 1 berapapun angka yang dikalikan, hasilnya angka yang dikalikan itu. Contoh 2 kali 1 sama dengan 2, 6 kali 1 sama dengan 6 dan seterusnya. Jadi tidak usah dihafalkan terlalu serius. Lalu kita hapus saja yang perkalian 1. Dan ini juga perkalian 1. Otomatis tidak perlu dihafal. Nah, sisa berapa kotak? Nah, masih sedikit kan? Nah, selanjutnya perkalian 9 yang saya nilai sangat mudah. Caranya begini. Contoh 3 dikali 9. Cara tepatnya ingat 3 kurangi 1 2. Angka berapa biar dijumlah hasilnya 9, jadi 7. Sampai sini sudah terpikirkan. Contoh lagi 7 kali 9. Ingat, maka 7 kali 1 6. Angka berapa kalau dijumlah hasilnya 3? 3. 6 tambah 3 9. Sampai sini sudah hafal? Baiklah.
Lalu kita hapus saja perkalian 9. Cara cepatnya. Dan ini juga. Nah, masih berapa kotak? Sedikit kan? Nah, lanjut saja ke perkalian 5. Dilihat perkalian 5. Nah, perkalian 5 itu lebih enaknya seperti ini. 6 kali 5. Ya, dilihat setengahnya 6 otomatis 3 tambah 0. Ingat, kalau genap itu pasti belakangnya 0 ya. Genap otomatis belakangnya 0. Tinggal setengahnya angka genap ini lalu ditambahkan 0 di belakangnya. Bagaimana dengan ganjil? Kita lihat 7 dibagi 2 mendekati berapa? Antara 4 sama 3 bukan? Jadi pilihlah 3 yang paling kecil antara keduanya. Jadi hasilnya 3. Nah, lalu kalau ganjil otomatis belakangnya 5. Dari sini sudah paham? Contohnya ganjil lagi 9 dikali 5. Kita ambil 9 setengahnya 4 dan 5. Di tengahnya ambil 4, ditulis 4 dan belakangnya 5. Bisa dimengerti? Nah, kalau sudah melihat pola ini pasti lebih mudah. Jadi angka perkalian 5 kita hilangkan. Masih berapa kotak lagi? 9, 9, 9 dan 9. Kita lihat. Ingat, perlu diingat ketika ada perkalian 3 dikali 6 sama dengan 6 kali 3 kali 3. Itu hasilnya pasti bernilai sama 18 dan 18. Nah, selanjutnya kalau sudah menemukan 4 kotak ini, perhatikan dan ada kesamaan tidak? Ada bukan? Tinggal ini dibalik. Contohnya 2 dikali 6 kan 12. Sama halnya ini 6 dikali 2 sama dengan 12 juga. Jadi ketika kita menambahkan ini pasti otomatis kita menambahkan yang bagian di sini. Nah, jadi kita hapus salah satunya saja. Mau ke sana, ini pertimbangannya ini aja ya. Nah, kita sisa berapa ini? Sisa 3 kotak. Ya enggak? Nah, sisa 3 kotak ini bisa dilihat untuk kotak pertama adalah yang paling mudah. Nah, kalau teman-teman SD yang sekiranya belum menguasai pasti sedikit kesulitan. Tetapi kalau misal teman-teman yang sudah menginjak ke SD kelas 3 dan seterusnya, untuk perkalian ini saya rasa tidak mengalami kesulitan karena ini perkalian di bawah angka 5 ya. Jadi untuk yang ini bisa dihilangkan. Nah, sisa berapa ini? Hanya sisa 18 perkalian. Nah, untuk teman-teman yang ini sekiranya tidak kesulitan kan untuk menggambarkan hanya 18 perkalian. Nah, sekarang hanya tinggal
dua tabel, di mana tabel pertama ada 9 kotak dan juga ini 9 kotak. Nah, diperhatikan yang bawah ya, perhatikan yang bawah. Ada kesamaan tidak? Ada, ini dan ini. 8 dikali 6 sama 8 dikali 6 ya, sama 6 dikali 8. Sama tidak? Sama, jadi ambil salah satunya saja. Sama halnya dengan ini, 8 dikali 6 sama 8 kali 7 sama 7 dikali 8. Sama, ambil satu saja. Selanjutnya 42, 6 dikali 7 juga 7 dikali 6. Sama, ambil satu saja. Nah, berkurang 3 kan? Mungkin cukup dari video saya. Nah, nanti akan ada video selanjutnya mengenai perkalian di atas 6 yang pakai jari-jari. Nah, cukup sekian dari saya oleh bagaimana lebih cepat untuk menghafalnya. Jika ada kekurangan silahkan komen dan silahkan di-like jika bermanfaat, dan silahkan komen jika ingin ada saran dan pesan dan sarannya. Terima kasih. Semangat belajar di tengah pandemi ini. Say that it feels right.